Pemirsa rapat Komisi 4 DPR bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni berlangsung panas. Bahkan salah satu anggota Komisi 4 DPR dari fraksi PKB meminta Menteri Kehutanan mundur sebagai menteri karena dinilai tak mampu urus hutan. Sementara Raja Juli mengaku tak pernah menerbitkan satupun izin penebangan kawasan hutan selama menjabat sebagai Menteri Kehutanan. Ibu Ketua, Pimpinan, dan Bapak Ibu anggota Komisi 4. Tamparan keras dilayangkan anggota Komisi 4 DPR dari fraksi PKB Usman Husin saat rapat kerja bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Kamis 4 Desember 2025. Usman meminta Raja Juli untuk mundur dari jabatannya sebagai Menteri Kehutanan karena dinilai tidak mampu mengurus hutan. Pernyataan itu disampaikan buntut dari terjadinya bencana banjir bandang di sejumlah daerah di Pulau Sumatera yang menelan ratusan korban jiwa. Pernyataan keras itu juga dilayangkan Ketua Komisi 4 DPR Titik Soeharto. Di hadapan Menhub, Titik Soeharto mengungkapkan kekesalannya melihat potongan kayu yang dibawa dengan truk melewati jalan raya 2 hari pasca banjir di Sumatera. Ia pun menyinggung kayu-kayu yang berdiameter 1,5 meter itu perlu waktu ratusan tahun untuk tumbuh, namun justru ditebang dengan leluasanya. Menurutnya, apa yang terjadi di tengah peristiwa banjir merupakan tamparan keras bagi pemerintah, sekaligus ejekan bagi korban yang terdampak. Ia pun meminta Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni untuk menyetop tindakan dan mencari tahu perusahaan yang terkait. Bencana Sumatera. Seharusnya izin semua di stop. Pak Menteri harus jelaskan berapa tahun harus penanaman ulang dan seperti apa sebenarnya Ibu Ketua pohon yang diameter 2 meter bisa tumbuh kembali. Sehingga inilah tanggung jawab Pak Menteri. Pak Menteri tidak boleh lempar ke yang terdahulu. Sehingga mohon izin teman-teman Komisi 4 saya keras karena saya paling hatinya kasih. Luar biasa. Sehingga saya pesan Pak Menteri, kalau Pak Menteri nggak mampu mundur aja Pak Menteri. Pak Menteri nggak paham tentang kehutanan. Ini manusia mana di Indonesia ini yang seenaknya aja bisa motong-motong kayu seperti itu? Dan yang lebih menjengkelkan itu truk itu lewat di jalan raya 2 hari setelah peristiwa banjir ini. Perusahaan ini ngejek gitu, baru kita kena bencana dia lewat di depan muka kita. Ini suatu hal yang menyakitkan dan menghina rakyat Indonesia. Saya minta kepada Pak Menteri untuk cari tahu siapa perusahaan itu. Dan tolong, jangan ada pohon-pohon besar lagi yang ditebangin. Hentikan semua ini. Kami tidak mau hanya sekedar moratorium. Moratorium tuh besok-besok saya hidupin lagi. Tapi dihentikan, nggak usah ada lagi itu pohon-pohon besar yang dipotong-potong. Kita setuju semua ya teman-teman ya. Menanggapi adanya kritikan dari anggota Komisi 4, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni berdalih bahwa ia baru menjabat Menteri Kehutanan. Ia juga menegaskan bahwa selama menjabat jadi Menteri Kehutanan belum pernah sekalipun menerbitkan izin penebangan kawasan hutan termasuk di 3 provinsi di Pulau Sumatera yang terdampak banjir dan longsor saat ini. Ia mengklaim selalu mengikuti arahan Prabowo untuk berhati-hati memberikan izin, menjaga ketat kawasan hutan termasuk menindak pelaku yang mengubah alih fungsi hutan. Saya ingin tegaskan pada masa saya setahun ini, saya sudah minta data secara terang benderang kepada teman-teman. Selain PSN yang diperintahkan oleh Presiden, dan ini merupakan cita-cita beliau, asta-cita beliau, ya. Saya tidak pernah menerbitkan pelepasan kawasan kecuali satu di luar PSN, yaitu pelepasan kawasan untuk kepentingan IAIN di Kampung Pak Johan di Bima, 59,19%. Di luar itu saya bisa bersaksi, saya secara ketat seperti apa yang diperintahkan oleh Pak Presiden Prabowo Subianto,
tidak pernah mengeluarkan atau menurunkan fungsi hutan. Termasuk Pak Ketua, Pak Wakil Ketua, ya, di 3 provinsi terdampak 1 jengkal pun ya, saya tidak pernah melakukan pelepasan kawasan di tempat tersebut. Juli Suwarti dan Ketut Sumadias melaporkan.